Bismillahirrahmanirrahim. Aku lihat di atas meja terdapatlah selembar koran. Banyak ibu pada belanja, rupanya mau lebaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, segala puji lillahi seluruhnya milik Allah Rabbil alamin, Tuhan semesta alam. My friend yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an sebagai kitab yang betul-betul luar biasa, di mana dalam turunnya Al-Qur'an, pada saat turunnya Al-Qur'an itu kita kenal dengan istilah apa? Nuzulul Quran. Di mana pada saat itu dalam surah Al-Furqan Allah Subhanahu wa taala menjabarkan bahwa Al-Qur'an itu turun pada saat berada di tengah-tengah berkecambuknya peperangan antara dua bangsa yang kita kenal dengan perang Badar. Di sela-sela perang Badar, Rasulullah melakukan berkholwat di Guha Hira. Nah, lalu kemudian dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 185 dijelaskan bahwa Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, bahwa di bulan Ramadan itu telah turun kitabullah, yakni kitab Al-Quran. Nah, lalu kemudian kalau kita lihat atas kronologi peristiwa yang berlangsung pada saat itu, di mana Rasulullah ditanya secara terperinci oleh malaikat Jibril. Di saat malaikat Jibril datang kepada Rasulullah 3 kali berturut-turut, "Ya Muhammad, Iqra." Wahai Muhammad, bacalah. Nah, seperti halnya kita saja ketika ditanya, atau mungkin Anda ketika ditanya, Mbak Manda, Mbak Indah, Mas Aril, Mas Rahman ketika ditanya, dan termasuk juga para kru yang lain, termasuk pula my friend yang lain ketika ditanya, coba tolong ambilkan, coba tolong kupas. Nanti kan pasti akan nanya, ambilkan yang mana atau kupas apa, termasuk Rasulullah. Walaupun dikategorikan Rasulullah itu memperoleh gelar Ummi. Rasulullah ketika malaikat Jibril bertanya, "Ya Muhammad, Iqra." Kata Rasulullah, "Ma ana biqari." Apa yang mesti saya baca? Bukan berarti Rasulullah dalam arti kata ummi itu sama dengan baldah atau bodoh, bukan. Tidak berpengetahuan, bukan. Rasulullah tidak mengetahui apa yang mesti dia baca. Nah, lalu kemudian setelahnya malaikat menjabarkan, "Bismi rabbikal ladzi khalaq," dengan menyebut nama Tuhanmu dengan pelantaraan kalam al-khalaq. Ya. Nah, sehingga kita kenal dengan Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Ya. Yakni sengkumpal darah. Nah, itu. Dan dari masa turunnya ayat Al-Qur'an di fase yang pertama ke fase yang kedua, Al-Mujammil, Al-Mudaththir dan lain sebagainya, itu jauh waktunya, rentang waktunya cukup jauh. Itu Al-Quran. Nah, lalu kemudian yang mesti kita ketahui di bahwa Al-Quran ini merupakan mukjizat yang betul-betul luar biasa di antara mukjizat yang lain yang kita ketahui. Memang mukjizat Rasulullah yang lain apa? Banyak. Salah satu di antaranya di mana Rasulullah memiliki harum-haruman yang sangat harum banget. Si kayaknya pengen juga nih, pengen kayak gitu juga, termasuk friend radio dan juga my friend radio pasti pengen kayak Rasulullah ya. Mungkin seumur nggak bakalan mandi. Insya Allah Rasulullah itu dia memiliki harum-haruman yang sangat harum, tanpa pewangi gitu ya, tanpa minyak wangi, tanpa harum-haruman gitu loh ya. Lalu kemudian di samping itu Rasulullah bisa mengeluarkan air
melalui tangannya. Lalu kemudian Rasulullah bisa membelah bulan, ya, pada satu peristiwa di mana pada saat itu umat Rasulullah, pengikut Rasulullah lagi masa-masa sulitnya, ya, lagi masa-masa sulitnya, gitu. Maka Rasulullah perintahkan kepada umatnya untuk coba kamu kumpulkan makanan-makanan yang ada, sisa-sisa makanan yang ada di sekitarmu. Setelah dikumpulkan, dengan izin Allah, ketika Rasulullah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka makanan itu menjadi berlimpah dan cukup, ya, cukup diberikan atau mencukupi umat-umatnya yang tengah kelaparan pada saat itu. Dan masih banyak lagi, ya, dan masih banyak lagi. Termasuk pula kalau kita bandingkan dengan mukjizat yang sampai kepada para nabi-nabi sebelumnya, itu betul-betul sangat luar biasa. Ya, kalau kita bandingkan, ya, banyak para ustadz, para kiai, para ulama, para zuama menyampaikan, kalau kita bandingkan mukjizat Rasulullah dengan mukjizat nabi sebelumnya seperti Nabi Musa, di mana Nabi Musa bisa merubah tongkat menjadi ular, bisa merubah tongkat menjadi jalan, di mana beliau dan kaumnya Bani Israel menyelamatkan diri dari bangsa Fir'aun, ya kan? Lalu kemudian mengalahkan mukjizat Nabi Isa, di mana mukjizat Nabi Isa itu salah satunya bisa menyembuhkan orang, bisa menghidupkan orang mati dan menyembuhkan orang kusta, gitu. Itu Al-Quran di atas segala-galanya. Nah, lalu kemudian juga bisa melebihi mukjizat yang sampai pada Nabi Ibrahim, di mana Azar, ayah asuhnya, membuat berhala, lalu kemudian dengan keisengannya Ibrahim menghancurkan berhalanya, ya, berhala tersebut, sehingga membuat murka raja Farao Ramses, bukan Farao Ramses, Raja Namrud. Farao Ramses Firaun, ya, Raja Namrud, ya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala, ya, menyampaikan dalam firman-Nya di surah Ibrahim, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim, wahai api, dinginlah engkau saat engkau bersua dengan tubuh Ibrahim. Sehingga ketika orang keluar dari api, ya, Ibrahim keluar dari api, bukannya malah kepanasan, bukannya jadi arang, malah apa yang terjadi? Kedinginan, menggigil Nabi Ibrahim. Tapi tolong hal ini jangan ditiru, ya, sama Kang Rohman, sama Mas Ariel, gitu. Kuni bardan wasalaman ala Kang Rohman, yang datang tiba-tiba nanti pas keluar jadi apa? Udahlah, jadi gosong bawahnya. Ikhwafillah rahimakumullah, my friend yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah apa yang menjadi ciri bukti bahwa Al-Quran ini dikategorikan sebagai mukjizat terbesar atas mukjizat sebelumnya. Toh ternyata para ahli tafsir memberikan gambaran, memberikan penjelasan yang teramat sangat luar biasa. Banyak sekali kelebihan-kelebihan yang Allah sampaikan dalam Al-Quran, ya, menjadi ranah sumber hidup dan penghidupan bagi umat-umatnya, ya, bagi umat-umatnya, di mana Al-Quran disebut sebagai adzikru, inna nahnu nadzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun, sebagai petunjuk, sebagai pembeda, al-huda sebagai petunjuk, al-bayan, asy-syifa sebagai obat, gitu kan. Wah, luar biasa itu Al-Quran itu, ya. Al-Quran bisa dijadikan sebagai ranah obat, sehingga, ya, pemahaman sebahagian umat Islam dengan adanya apa? Ruqyah. Nah, itu kan Al-Quran, karena Al-Quran itu bisa jadi obat. Dilihat di Al-Quran surah Bani Israel, gitu kan. Al-Qur'anu huwa Al-Qur'anu huwa syifa'u wa rahmatul lil mu'minin. Al-Qur'an bisa jadikan sebagai obat. Ya. Itu kan Al-Bayan. Ar-Rahman, Allamal Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan. Al-Bayan. Itu kan aturan-aturan yang betul-betul pasti, gitu. Nah, di dalam Al-Qur'an itu yang pertama menjelaskan tentang al-qissah atau kisah-kisah umat dan nabi-nabi sebelumnya. Nah, ini artinya bahwa kalau kita lihat
andai kata Al-Quran ini buatan Muhammad, Nabi Muhammad SAW, maka impossible, tidak mungkin, ya. Nabi Muhammad pada saat itu kan belum kenal Google kayak kita sekarang, belum kenal YouTube kayak kita sekarang. Peradabannya juga cukup jauh juga antara Nabi Muhammad dengan nabi-nabi sebelumnya. Tapi dengan secara gambaran-gambaran terperinci, di situ digambarkan bagaimana umat sebelumnya, ya. Itu luar biasa, ya. Lalu nilai-nilai ketauhidan, lalu kemudian apalagi pemahaman akan ranah hukum yang betul-betul jelas, nikah, hudud, ya, pembunuhan, segala macam al-qatli, itu dijelaskan seluruhnya dalam Al-Quran. Dan setiap lafaz yang ada dalam Al-Quran itu tidak ada yang sifatnya sia-sia, semuanya memiliki makna, termasuk apa, misalnya alif lam mim, to sin mim, kaf ha ya ain sod yasin dan sebagainya, itu memiliki makna tersendiri ketika dikupas dalam ranah tafsir. Ini betul-betul luar biasa. Ini betul-betul luar biasa yang menjadi ranah kebanggaan buat kita. Maka dari itu Al-Quran dikomposisikan sebagai landasan pertama, in the first dan utama, undang-undang umat muslim yang berlaku dari mulai Al-Quran itu hadir sampai di yaumil qiyamah. Sampai di yaumil qiyamah, sehingga Rasulullah menjabarkan dalam hadisnya, ya, nanti ciri-ciri tanda kiamat itu di mana aku akan mengangkat dua pusaka, di mana salah satunya adalah Al-Quran. Itu tidak akan ada. Mungkin tulisannya masih ada, tapi orang yang mengetahuinya sudah tidak ada, ya. Orang yang mengetahuinya sudah tidak ada, ya. Atau misalnya orang yang menafsirkannya sesuai dengan akliyahnya sendiri atau dengan akalnya. Naudzubillahi min dzalik. Nah, itu. Wallahu a'lamu bissawab. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Aqulu qauli hadza fastaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.